Jadi bagaimana kalau kita baca di Alkitab itu ada Yesus bilang kalau yang eh, difitnah, disakiti, ya kan, bahkan diusir, ditinggalkan oleh keluarganya, dimusuhi keluarganya karena imannya, maka dia akan memperoleh upah. Dan saya sangat luar biasa dibangun oleh ibu ini bahwa dia tetap bertahan sampai ketika diusir, dia lari ke rumah adiknya yang juga masih di Muslim gitu, tapi dekat sama dia sehingga mau menerima dia di rumahnya. Malamnya didatangin kakaknya, digebukin sampai pingsan. Nah, gitu ya. Terus kami tidak bisa apa-apa waktu dia diusir itu kami udah nawarkan mau langsung ikut kami ke Bandung nggak? Nah, supaya kami ada rumah singgah untuk ditempatkan gitu. Ternyata dia bilang nggak apa-apa deh Pak, saya di tempat adik saya aja pasti aman katanya. Ternyata malamnya datangin kakaknya dan digebukin di sana. Dan kami sempat waktu kami pulang dari Jakarta mau pulang Bandung itu saya carikan malam itu nomor-nomor telepon polisi. Maksud saya kalau nanti ada kekerasan datang, kamu bisa hubungi langsung polisi terdekat. Gitu. Ternyata dia memilih untuk tidak menghubungi polisi, padahal dia juga sudah dokumentasi, adiknya yang dokumentasi bagaimana dia berdarah-darah sampai pingsan dan lain-lain. Dia merasa dia tidak ingin melaporkan ke polisi kakaknya itu. Bahkan dia berasa ya inilah resiko yang dia terima ketika ganti iman dan dia memaafkan kakaknya itu dan mendoakan dia. Wah, luar biasa. Saya bilang, wah ini benar-benar orang yang mengalami Tuhan. Nah, bagaimana kita kadang yang sudah Kristen lama, belum tentu kita bisa seperti ibu ini. Nah, itulah kesaksian bagaimana saya berasa Tuhan tuh kalau bekerja, kalau orang sudah mengalami kasih Tuhan, dia akan benar-benar banyak berbuat kasih. Nah, bagaimana dia bisa mengampuni orang yang menganiaya dia, dan sampai saat ini dia masih tetap tekun dalam pemuritan baca Alkitab setiap hari satu pasal bareng dengan kami. Nah, jadi kami dampingi setiap hari baca satu pasal, dan dia banyak tanya karena memang dia tidak mengerti Alkitab. Nah, gitu ya. Jadi mari kita lebih lagi, jangan sampai kita kalah ya. Jangan sampai Yesus bilang yang terdahulu menjadi yang terbelakang dan yang paling belakang malah jadi yang terdahulu. Nah, gitu ya. Mari kita tingkatkan iman kita, alami Tuhan, jangan sampai punya iman yang hanya katanya, tetapi tidak mengalami iman bersama Tuhan. Mungkin itu aja, Tuhan berkati. Terima kasih untuk Bapak Ferry untuk kesaksiannya. Kita masuk ke dalam ruang firman, Sendang Singer. Mari kita nyanyikan satu pujian. Ku siapkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan
dengar firman-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Kita ulangi pujian ini dari awal. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selamanya tiada berubah. Firman-Mu penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru, kami mengucap syukur untuk nafas yang baru, kami mengucap syukur untuk kesehatan, kekuatan yang baru, kami mengucap syukur untuk anugerah, rahmat, berkat Tuhan yang melimpah dan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang sempurna, sehingga kami boleh ada sampai hari ini dalam keadaan yang sehat dan diberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi kami. Kami mengucap syukur untuk hadirat Tuhan pagi ini, di tempat ini. Kami merasakan lambang Tuhan, kami merasakan jamahan Tuhan, kami merasakan urapan Tuhan. Kami merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami, di tempat ini, saat ini. Dan saatnya Bapa, jangan lewatkan satu pun di antara kami. Mari lawat setiap kami dengan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi setiap jalan-jalan kami. Ampuni setiap kami Bapa, ampuni setiap kami Tuhan.
Sucikan kami, kuduskan kami, dan layakkan kami untuk menerima firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, beri kami hikmat, beri kami pengertian, beri kami kekuatan, agar kami dapat mengerti, memahami, dan terlebih melakukan firman-Mu dalam hidup setiap kami. Sebab jika kami hanya mendengar dan tidak melakukan, kami menipu diri kami sendiri. Sekali lagi, roh kami, beri kami hikmat, pengertian-pengertian yang baru, dan juga kekuatan, agar kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan setiap firman yang kami dengar pagi ini. Urapi kami semuanya Tuhan, kami siapkan hati kami yang terbaik untuk menerima benih firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang siap diberkati sama-sama katakan, amin. Ya, silakan duduk. Amin. Shalom. Ya, puji Tuhan, setelah hampir 2 tahun, baru saya bisa datang lagi ke tempat ini, ke Lapas kelas 2A Bancai. Karena jadi kami tidak bisa datang ke sini. Puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, hari ini saya bisa datang kembali berjumpa saudara. Dan saya lihat wajahnya banyak yang baru. Banyak yang baru. Jadi walaupun Andri ya, wajah lama karena dia dari LP Kerawang, ketemu saya di LP dan hari ini masih ada di sini, saya pikir sudah pulang. Ya, Bang Agus ya, masih juga saya pikir sudah pulang, tapi nggak apa-apa. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Ya, saudara, oleh kemurahan Tuhan, juga nanti melalui CMC House of Joy, nanti tanggal 2 November saya juga akan datang kembali. Karena seharusnya jadwalnya katanya, menurut pendeta Ricky, jadwalnya harusnya hari ini, saya mintanya hari ini tanggal 19. Tetapi karena di kalender itu tanggal 19 merah, jadi di cancel. Akhirnya pendeta Ricky memberikan saya jadwal tanggal 2 November. Tapi ternyata pemerintah menetapkan libur Maulid ini digeser ke hari Rabu tanggal 20. Kenapa? Karena kebijakan pemerintah ini sehubungan dengan kerumunan. Karena kalau libur di hari Selasa tanggal 19 Oktober hari ini, maka hari Senin itu adalah hari kejepit nasional yang biasa dilakukan oleh masyarakat untuk mudik, dan kemudian terjadi kerumunan di mana-mana yang akan mengakibatkan meningkatnya kembali pandemi ini. Terjadi kasus yang terpapar COVID, sehingga pemerintah menetapkan kebijakannya adalah dimundurkan ke tanggal 20 hari Rabu besok adalah tanggal merah. Jadi hari ini akhirnya tetap. Jadi saya bersyukur, jadi anugerah Tuhan saya bisa 2 kali. Hari ini dan nanti tanggal 2 November saya juga akan datang kembali dengan mungkin saudara yang hubungan dengan Bang Benget Tutasoid siapa? Oh, siapa namanya? Daniel. Oh, ternyata dia yang berhubungan dengan Bang Benget. Nanti akan datang dengan hamba Tuhan Ari Benget Hosea Hutasoid, mantan perampok antar pulau Sumatera Jawa Bali, yang 8 kali keluar masuk penjara, sekarang sudah jadi hamba Tuhan. Nanti akan datang bersama dia nanti tanggal 2 November. Ya harusnya hari ini, tapi karena ada miss tentang libur nasionalnya. Ya puji Tuhan. Dan saudara, saya mau sampaikan saudara di sini bersyukur. Ada di lapas kelas 2A Bancai. Lapas ini aman, kondusif, dan masih sedikit bebas dibandingkan lapas lain. Saudara kenal Dedi, Kodedi Ompong, kemudian Ivan Manik, Ivan Pinondang Manik, itu mereka sekarang ada di lapas kelas 2A narkotika Gunung Sindur. Di sana bersih, nggak ada HP, nggak ada. Narkoba pun sangat sulit, kehidupan pun sangat sulit, tetapi biaya hidup besar. Karena untuk mingguan dan bulanannya besar sekali. Jadi kalau saudara ada di tempat ini, di lapas Bancai ini, saudara baik-baik. Supaya jangan sampai saudara diterbangkan. Karena bulan-bulan ini banyak penerbangan. Penerbangannya
Cirebon, dan NK. Jadi penerbangan untuk orang-orang yang bermasalah, baik itu menggunakan HP dengan sembarangan atau menggunakan narkoba dengan sembarangan. Itu kemudian ada kasus juga penipuan, perkelahian dan sebagainya, itu langsung penerbangannya Cirebon transit mungkin langsung NK. Jadi saya harap saudara di sini mau yang hukumannya lama maupun hukumannya sebentar, hiduplah dengan bijak di tempat ini dengan baik supaya saudara tidak diterbangkan. Di tempat ini enak, saudara enak, ya. Kalau di lapas lain enggak seperti ini, ya. Di lapas Cianjur, lapas Subang sampai hari ini belum ada, di lapas Subang itu belum ada pelayanan ibadah seperti ini. Mereka masih ibadah sendiri, tidak ada ibadah Zoom, tidak ada ibadah tatap muka. Jadi bersyukur saudara ada di tempat ini. Saya pun sekarang pelayanan baru LP Cianjur dan Gunung Sindur yang bisa datang. Dan sekarang Bancai. LP lain belum ada. Bula Kapal Bekasi pun belum. Ya. Cipinang Narkotika juga belum. Salemba belum. Jadi saudara bersyukur. Amin. Jaga baik-baik saudara, kalau bisa bebas dari tempat ini. Jangan pindah. Ya, karena nggak enak. Saudara, proses penerbangan aja nggak enak. Belum lagi di tempat baru, saudara harus beradaptasi, nggak enak. Makanya saya ingatkan, stop narkoba, stop melakukan hal-hal yang melanggar aturan dan tata tertib di Oke, karena banyak wajah baru, nama saya sudah ada di depan. Melkianus Reawaru, orang Ambon, tinggal di Purwakarta, istri 1, anak 5, cucu 2. Dan saya melayani dari lapas ke lapas bersama tim CMC House of Joy. Kami juga bekerja sama. Jadi karena kami sama-sama dengan Pastor Ferry juga mantan, ya. Yang belum tahu, saya dulu pembunuh bayaran dan tertangkap di Tangerang, kemudian dioper ke Subang karena TKP-nya di Ciater, vonis mati, tapi oleh anugerah Tuhan jadi 8 tahun. Dalam penjara saya melayani, dari dalam penjara sudah melayani. Baptis, memenangkan jiwa dari dalam penjara. Komitmen melayani Tuhan seumur hidup. Jadi bagi saudaraku yang di tempat ini, bukan kebetulan saudara ada di sini, kuliahnya lanjut nggak? Ya. Kan kuliah online. Nggak lanjut. Namanya siapa lagi lupa? Albert, iya. Saya ingat dia pertama masuk waktu itu saya ke sini. Vonis berapa? 9-6 bulan. Sebentar itu. Iya. Tahun depan bisa pulang nanti itu. Iya. Amin. Di Gunung Sindur yang MT 3. Ko Acau, Ko Andi, Haris Simamora. Tapi Ko Andi pulang duluan. Kemarin bulan bulan Juli kalau nggak salah, dia pulang duluan ke rumah bapak. Belum dieksekusi udah pulang duluan. Tinggal 2, Ko Acau sama Haris Simamora. Gitu, jadi 2. Di sini ada yang MT, SH, puji Tuhan. Sebentar banget itu berarti. Berarti ya. Oke, puji Tuhan. Tadi harusnya karena saya banyak nggak kenal dan ini ada saudari kita, adik kita, anak kita sih sebetulnya ini. Makanya tadi dia panggil bapak-bapak semuanya karena dia masih muda, baru 20 ya. 21 tahun. Makanya saudara jangan tersinggung kalau dia panggil saudara bapak-bapak tadi. Karena memang dia masih anak-anak, sama anak saya yang keempat dia seumurannya. Gitu. Jadi kami belum kenal, terutama Rina belum kenal nama saudara. Harusnya tadi kenalan satu-satu, tapi nanti setelah ibadah boleh kenalan supaya nanti kalau ketemu kapanpun itu bisa kenal, nggak lupa. Kalau dia gampang kenalinnya, jangkis, jangkung ipis kata orang itu, orang Bandung bilang. Ya, makanya saya bilang
Baru 2 kali saya ketemu dia waktu tadi pelayanan dengan Pendeta Ferry. Dan saya bilang harus banyak makan supaya agak berisi gitu. Karena dia jangkis banget, jangkung ipis kata orang Sunda. Ya, oke, agak ngelantur tapi sekarang kita mulai kepada firman Tuhan. Siap? Oke. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 11. Ya, bisa ditampilkan. Oke. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 11. Ya, sudah ada tampil, kita akan baca bersama-sama. Ikuti di depan saja mungkin supaya lebih cepat, atau mau buka Alkitab juga boleh. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 11. Ayat 5 kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Justru karena itu dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ayat 11 dikunci. Amin. Nah, ini yang ayat 11 kuncinya. Dengan demikian kepada kamu dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Tadi Pendeta Ferry kesaksian, ada seorang ibu muslim, dan itu kami kemarin bersama. Saya, Pendeta Ferry, kemudian Pendeta Elsa, saudara kenal Pendeta Rina, dan ada satu saudara kita, Bro Alphonse. Kami 5 orang. Kami datang ke Depok. Dari Kebun Jeruk, kami sengaja datang ke Depok untuk menjumpai ibu ini. Tetapi kami sampai, kami masuk, karena bawa gitar, kami mau siap untuk doa, pujian, penyembahan, kemudian pelepasan. Tapi di belakang ada suara ribut, dan ternyata anaknya itu marah, tidak boleh ada apapun. Dan anaknya keluar mengatakan, tidak boleh ada kegiatan apapun di sini. Karena ini tempat sholat saya, tempat sembahyang saya, dan sebagainya. Akhirnya kami bilang, oh ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kalau memang nggak boleh, nggak apa-apa. Ya, mohon maaf. Karena kami sama sekali seperti tadi Pendeta Ferry katakan, tidak tahu kalau ibu ini tinggal dengan anaknya, dan dia, maaf, ibu ini numpang di anaknya. Numpang di anaknya, jadi anaknya yang bayarkan kontrakannya, untuk hidupnya juga mungkin demikian. Tetapi ibu ini berbalik tinggalkan agama sebelumnya, dan ikut Yesus. Jadi sudah ada benih tidak suka dari anak, kemudian kami hamba Tuhan mau adakan ibadah di situ, wah itu anaknya menolak, dan kami nggak apa-apa, kami pamit dan mohon diri. Dan tadi terjadi yang seperti Pendeta Ferry saksikan, dia diusir malam itu juga, dan kemudian dia ke rumah adiknya, dan ternyata kakaknya datang menganiaya, tetapi dia katakan tidak apa-apa, dia mengampuni. Inilah upah mengikut Yesus. Karena Yesus katakan, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Jadi ikut Yesus itu bukan hal yang mudah. Saudara, terutama kita nih ya, kecuali Rina. Terutama kita semuanya yang mantan napi, mantan WBP, mantan warga binaan pemasyarakatan. Kecuali saudara seorang pengusaha seperti Tommy Soeharto, seperti orang-orang yang punya usaha besar, mereka masuk keluar, mereka sudah punya usaha. Mereka tetap. Tapi kalau kayak kita pulang,
orang itu mulai di gereja, di tetangga, di lingkungan, bisik-bisik. Nah, saudara, ini hal pertama yang akan memancing emosi saudara. Saudara makanya harus ada yang namanya penguasaan diri. Nanti mulai belajar seperti ibu tadi. Jangan lagi emosi. Semuanya narkoba atau ada kriminal? Campur ya. Yang kriminal boleh angkat tangan? 1, 2, 3 yang kriminal. Yang lain narkoba. Saya pikir tadinya orang-orang kriminal ini temperamennya. Ya. Tapi sebetulnya orang narkoba yang lebih tinggi temperamennya. Cuman halus. Ya. Kalau orang narkoba itu selalu pakai efek domino. Jadi temperamennya itu dia salurkan lewat efek domino. Karena saya juga pemakai narkoba dulu. Jadi kalau nggak sama Rina, nggak langsung ke sini. Efek domino, jatuh ke sana. Jadi begitu kalau orang narkoba melampiaskan amarahnya atau melampiaskan sesuatu, dia nggak langsung enggak. Jadi efek domino terus baru yang terkena. Jadi nggak ketahuan siapa yang melakukan. Gitu. Ya? Gimana Pak? Oh. Enggak, barangkali mau ngomong, boleh? Haleluya. Dan saudara perlu ingat, BCA, bukan Bank BCA, Batak, Cina, Ambon, Manado, itu masuk dalam BCA. Itu temperamennya tinggi banget. Apalagi yang mantan kayak kita ini. Kecuali Rina ya, bukan mantan. Temperamennya tinggi. Dengar dikit yang ini langsung panas kuping. Kalau kuping panas, langsung sepaneng naik. Sepaneng naik, jalan tuh. Hajar baru ngomong apa lu tadi? Jadi sudah dihajar dulu, bonyok baru bilang, ngomong apa lu tadi? Nah itu kan kelakuan kita dulu. Amin. Ada yang masih sekarang di sini begitu? Saya pertobatan 2 tahun. Di dalam penjara, pertobatan 2 tahun. Hampir tiap hari ngegulung orang. Hampir tiap hari. Kalau sudah pusing, pening kepala, waduh. Udah. Cari mapenaling, tanya. Kasus apa? Tatonya banyak banget. Udah berapa kali R-nya? R-nya berapa? Wah, semakin banyak R-nya, semakin saya gulung habis. Saya sampai hari ini nggak punya tato 1 titik pun. Hari ini saya nggak punya. Saya suka sama tato, tapi nggak mau pasang tato. Tapi waktu itu, saya paling suka kalau ada orang bertato masuk. Wah, di Polres, di LP langsung saya, berapa R-mu? Oh enggak, ini tato, bukan, saya baru pertama kali. Enggak, ngaku. Dia ngaku, enggak ngaku, tetap habis digulung. Gitu. Jadi untuk habis itu datang ke gereja, bro, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya. Selesai. Besok ada lagi, pusing lagi, cari lagi. Mapenaling kadang-kadang di LP Subang itu bisa tanya. Tahanan yang di Mapenaling ngegulung napi itu cuman saya. Biasanya kan napi yang ngegulung tahanan. Saya enggak. Saya tahanan di Mapenaling ngegulung napi. Makanya heboh sampai mau di masa waktu itu. Karena apa? Kok ada tahanan ngegulung napi. Di blok napi lagi kejadiannya. Bukan di Mapenaling. Saya datang ke blok napi. Dan saya gulung itu yang napi. Heboh. Siapa? Wah, udah ribut. Bang Melki. Oh udah nggak usah di ini. Itu mau orang udah begini katanya. Gitu. Jadi gitu. Jatuh bangun saudaraku. Namanya pertobatan itu nggak gampang. Nah tapi berlatihnya di sini. Saudara yang sedang di sini itu sedang dibakar, sedang diproses. Saudara punya kesombongan, punya temperamen, punya ego di sini. Dibentuk. Tapi bisa menyucikan itu cuma 1 firman. Firman Tuhan itu adalah air hidup yang sanggup membasuh, menyucikan setiap dosa kita, kejahatan kita di masa lalu. Tapi yang tadi
Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Siapa yang rela bertobat, itu yang bisa dipulihkan. Jujur saya 2 tahun jatuh bangun dalam dosa itu. Bahkan saya sampai 3 kali melakukan dosa onani atau masturbasi di dalam penjara. Sampai kemudian saya ketemu. Dan akhirnya saya bertobat, nggak lakukan lagi. Rina udah dewasa, udah 21 ya nggak apa-apa. Walaupun masih gadis. Tapi ini perlu pelajaran ini. Ketika ketemu firman itu. Yang masih melakukan masturbasi, onani di sini, bertobat ya. Stop, jangan lagi lakukan. Wow, namanya ini sampai sekarang apalagi sudah HP-nya sudah canggih-canggih. SBP kan makin mantep kan ya. Ya. Andri senyum-senyum dia karena sering lakukan. SBP, sex by phone. Itu kejahatan mengerikan. Mana ada lagi SBP-an terus ngebayanginnya John Kay. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Pasti ngebayanginnya siapa? Nah, kalau sudah SBP-an pakai visi, video call, langsung. Ngeri, saudaraku. Kejahatan. Masturbasi itu kejahatan. Dan mulai dari ini lepaskan, jangan pernah lakukan lagi. Saya lakukan di dalam LP waktu 2 tahun pertama. Tapi setelah ketemu firman, saya bertobat. Tuhan ampuni saya tidak lakukan lagi. Kenapa? Karena ternyata itu dosa. Saya nggak ngerugiin orang. Saya nggak tetap dosa. Karena apa? Berzina Tuhan katakan, jika engkau memandang wanita dan engkau mengingininya dalam hati, berzina dengan dia di dalam hatimu. Amin. Matius 5 ayat 28. Jadi jangan anggap berzina itu kita melakukan hubungan fisik langsung. Enggak. Dalam pikiran aja kita sudah berzina. Stop. Kemudian kekerasan, temperamen itu semuanya berangsur-angsur. Tapi dengan cara apa? Dengan firman. Setiap hari baca firman. Setiap hari baca firman. Setiap hari memuji Tuhan. Setiap hari berdoa. Itu lakukan, maka saudara akan berubah. Akan diubah oleh Tuhan. Karena firman adalah air hidup. Dicuci kita pelan-pelan. Karena apa? Dosa kita ini sudah berkarat. Kalau besi itu sudah berkarat, sudah 1 senti karatnya. Jadi butuh waktu lama, butuh dibakar, butuh digosok, bahkan mungkin digurinda untuk supaya lepas. Dosa yang melekat, karakter buruk yang melekat sama kita. Saya dari umur 10 tahun sudah di jalan. Bapak saya tentara, anak kolong dulu disebutnya. Jadi saya tiap hari di jalan. Mabuk, ngeganja, dari umur 10 tahun. Berantem itu sudah hal yang biasa. Nah ini berkarat sudah melekat sekian lama, untuk membersihkannya butuh perjuangan. Dan Tuhan betul-betul gosok kita, bersihkan kita. Nah di sini, di tempat ini. Jadi saudara jangan bilang di tempat ini adalah tempat penghukuman. Bukan. Ini adalah tempat saudara direhab. Di tempat ini bengkel, di mana Tuhan ubah kita. Pelan-pelan tapi pasti. Kenapa sih saudara nggak pulang-pulang sampai sekarang? Kenapa sih? Tuhan punya maksud, belum selesai. Nanti kalau Bang Ari Benget Hosiauta Soit, nanti dia kesaksian sendiri nanti. Dia sudah SK di tangan, SK pembebasan bersyarat sudah di tangan, bulan Desember pulang. Tapi 3 hari kemudian sebelum bebas, SK itu dibatalkan. Nggak jadi pulang. Sampai dia bilang, nggak ada Yesus. Yesus bukan Tuhan. Sampai dia bilang. Sampai setelah kejadian, Abang Ramlan butar-butar, ditembak mati oleh polisi, kasus Polomas, baru dia bilang, Tuhan terima kasih. Kenapa? Karena kalau dia waktu itu bebas, nggak dibatalkan SKPB-nya, dia pulang, dia yang jadi kapten perampokan itu, dan pasti dia yang ditembak mati. Rencana Tuhan itu luar biasa buat kita. Cuman memang proses ini nggak enak. Contoh saudaraku,
Saudara tahu pisau yang sering saudara pegang waktu di luar? Kelihatannya semuanya suka bawa pisau nih. Enggak ya? Enggak ya? Bawanya beceng kali ya? Ya. Mau beceng, mau pisau, saya pernah di Lampung itu beli senpi buatan itu dan saya lihat prosesnya. Dibakar, digurinda, wah luar biasa prosesnya. Untuk menjadi sesuatu, itu harus dibakar. Nah kita pun dibakar di tempat ini untuk dibentuk. Makanya tadi Wahyu 3:19, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan kuajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi rela, yang rela, saudara akan berubah. Nah kita akan kembali ke pembacaan kita, ke ayatnya yang 5. Ya, oke. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Jadi poin yang pertama adalah iman. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Saya percaya semua yang di sini sudah punya iman. Amin. Iman kepada Yesus Kristus. Nah, dikatakan di Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Jadi kita harus setiap hari membaca firman dan bacanya jangan di dalam hati. Nah itu. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita baca Alkitab nggak boleh dalam hati ya saudara. Baca Alkitab harus dengan suara. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah ini, telinga kita. Karena telinga kita mendengar, timbul iman itu. Tapi kalau baca dalam hati, ada orang lewat, ada apa, saudara pasti akan berpaling kepada hal yang itu. Tapi kalau saudara baca dengan suara, mau ada suara dengan suara, mau ada suara apapun, suara sendiri, suara saudara sendiri yang paling keras masuk ke telinga saudara. Jadi di kamar jam 9 malam, jam 10 malam baca dengan suara. Yang pertama saudara dengar, yang kedua orang lain ikut mendengar. Walaupun orang itu tidak percaya, tapi kalau dia dengar saudara baca firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Itu. Nah, iman. Ibrani 11 ayat 1 katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Iman ini perlu terus ditambah. Karena semua orang Kristen punya iman enggak? Semua Kristen punya iman enggak? Punya. Tapi ada yang imannya sedikit, seujung kuku. Ada yang imannya kecil, bahkan sampai tidak terlihat. Tapi Yesus katakan, jika engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, engkau dapat berkata kepada gunung itu, terangkat dan tercampaklah ke dalam laut. Dan amin. Ya dan amin. Dan itu ada yang pernah terjadi, katanya, saya belum tahu, belum lihat, katanya ada yang pernah melakukan itu, memindahkan gunung dengan imannya. Tapi saya nggak pernah lihat, cuman dengar. Jadi saya belum berani berkata itu benar adanya. Cuman pernah dengar ya saudara, gitu. Jadi iman ini penting sekali. Nah iman itu bagaimana sih? Contoh seperti tadi, yang kesaksiannya Pendeta Ferry. Ibu tadi orang muslim yang dia kemudian bertobat terima dia dianiaya. Tapi dia mau mengampuni dan dia tetap kuat imannya. Apapun, sekalipun dia harus mati, dia tetap percaya Yesus. Ini iman. Mengikuti Yesus keputusanku. Mengikuti Yesus keputusanku. Mengikuti Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Amin. Itu tentang seorang
yang waktu itu di India kalau tidak salah kejadiannya, karena iman kepada Yesus ditangkap sekeluarga, suami, istri, dan anak. Kalau kamu tetap percaya Yesus, kamu akan lihat anakmu mati. Saya akan tetap percaya. Sampai terakhir dia katakan, di depan mata sendiri anaknya dibunuh oleh satu desa, kepala desa yang pimpin. Dibunuh anaknya. Kamu masih tetap mau percaya Yesus? Istrimu kami bunuh di depanmu. Kalau kamu menyangkal, maka kamu selamat. Dia tetap bilang, saya tetap percaya Yesus. Istrimu di depan dia. Terus dia nyanyi. Ku tetap ikut Yesus walau sendiri. Walau sendiri ku tetap ikut Yesus. Jadi dia tetap. Bayangkan saudara, nggak usah istri atau anak saudara. Teman sekamar saudara digebukin di depan mata. Belain atau diem? Pasti bela. Apalagi kalau istri saudara, jangan dibunuh. Dicolek orang aja. Colek bacok ya. Kan gitu. Tapi ini anaknya dibunuh. Kamu memilih Yesus atau tetap percaya? Kalau menyangkal, kamu hidup. Tapi kalau kamu tetap percaya, anakmu kami bunuh. Dan dia tetap, anaknya dibunuh, istrinya dibunuh, terakhir. Kamu mau tetap percaya Yesus, kamu mati. Kalau kamu mau menyangkal Yesus, kamu hidup. Dia bilang, saya tetap percaya Yesus. Akhirnya mati. Dia juga dibunuh, anak, istri, dan dia sendiri. Tapi dia bilang, dia tetap percaya Yesus. Lama setelah kejadian itu, kepala desa yang memimpin untuk membunuh satu, dia ketemu Tuhan dalam penglihatan. Dan dia bertobat, dan dia menerima Yesus, dan dia menjadi pengikut Yesus. Sehingga semua satu desa itu akhirnya percaya Yesus. Tapi harus ada yang mati dulu. Ini iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu cerita yang tidak pernah saya lihat, cuma dengar. Kesaksian dibuat di video di YouTube. Nah, ini kalau kejadian yang Ibu, yang Pak Pendeta Ferry tadi saksikan, itu saya lihat. Luar biasa imannya. Nah, yang saya lihat adalah aneh begini. Kebanyakan orang-orang yang bukan Kristen, kemudian jadi Kristen percaya Yesus, mereka lebih berani mati daripada orang-orang Kristen yang sudah Kristen dari nenek moyangnya. Contoh, dari dulu Amran Amrin, Yusuf Roni, zaman sekarang Saifuddin Ibrahim, Muhammad KC. Mereka sampai dipenjarakan karena apa? Karena narkoba? Karena apa saudara? Karena Yesus. Karena iman, karena firman, karena Kristus, mereka dipenjarakan. Tapi mereka bilang, Filipi 1 ayat 21 itu. Karena bagiku, hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Makanya, pantas berani katakan itu ya. Karena bagiku, hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Ini iman. Pantas Paulus bisa katakan semua yang dulu kuanggap keuntungan, itu semuanya sampah karena pengenalan akan Kristus. Dan dia sampai katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya baru rasakan itu sekarang. Nah saudaraku, mungkin saudara latar semua Kristen latar belakang dari nenek moyang atau baru di sini terima Yesus? Semua Kristen dari dulu ya? Bukan. Dari Buddha. Terus jadi Kristen sejak kapan Pak? Di dalam penjara atau di luar? Luar biasa. Ya. Bapak padang gurun berarti Pak. Karena orang habis terima Yesus biasanya akan mengalami ini.
Bapak tetap kuat. Di penjara ini bukan hukuman, Pak. Tapi Bapak sedang diproses Tuhan, dibentuk, diperlengkapi oleh Tuhan. Supaya setiap hari makin dekat dengan Tuhan. Ya, setia Pak sampai akhir. Nanti akan masuk dalam kerajaan surga. Amin. Semangat terus Pak ya. Nah saudaraku, jangan sampai tadi ada dikatakan, tadi Pendeta Ferry sudah sampaikan, yang terdahulu jadi belakang, yang belakang jadi terdahulu. Nah ini. Nah sekarang kita orang-orang Kristen yang sekarang ada di penjara ini. Apapun kasus saudara, apapun masalah saudara, berapa tahun pun saudara divonis di tempat ini, saudara semuanya adalah orang-orang, saudara semua adalah orang-orang hebat. Karena saya tahu, saya ngalamin. Saya hampir lewat waktu proses dari penyidikan sampai pengembangan. Karena saya tidak pernah mengaku apapun. Ditanya apapun, saya nggak pernah ngomong, saya diem. Karena sejak waktu ditangkap, sudah dia, kamu pasti mati. Karena vonis mati sudah menunggu. Saya bilang, ya udah buat apa juga ngaku. Ngaku mati, nggak ngaku mati. Ya udah nggak usah ngaku aja. Jadi saya diem aja. Nah saudara tahu kalau kita di BAP diem apa? Nah, saya ngalamin itu. Sampai ini nggak berbentuk muka saya. Nggak berbentuk. Wah namanya besi yang segede gini itu ke tulang kering, tak, ke kepala. Munu sudah nggak ada bentuk. Terakhir diturunin di jalan tol. Udah ditempelin di sini, pistol. Udah biarin aja. Mati sekarang ya sama aja, mati besok. Berapa kali diturunin di jalan tol waktu saat mau pengembangan. Terakhir SPK saya ngaku. Ya udah. Terus bagaimana sekarang? Ya udah, seperti yang teman saya ngakuin. Dari kemarin makin banyak lagi dihajarnya. Enggak dari kemarin ngakuin, wah, sudah pokoknya habis. Jadi saya bilang, saudara kita semuanya yang ada di sini, untuk sampai di tempat ini enggak mudah. Mulai dari ditangkap, mulai dari BAP, pengembangan, itu hal-hal yang buruk menimpa kita. Tapi saudara semuanya berani. Resiko apapun saudara terima. Nah, sekarang kita sudah Kristus yang dijanjikan tadi di 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-11. Kita akan menerima hidup masuk ke dalam kerajaan surga. Janjinya sudah pasti ya dan amin. Makanya Paulus harus ayat 11. Dengan demikian kepada kamu akan dikarunikan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Nah kalau ini yang dijanjikan kepada kita, harusnya kita berani katakan seperti Paulus katakan di Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Karena ini yang dijanjikannya ini. Yang dijanjikannya adalah hidup. Masuk dalam kerajaan kekal, yaitu kerajaan dan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Sekarang kita pengedar. Yang pengedar siapa aja di sini yang divonis sebagai pengedar? Nah, saudara ngedarin itu dengan keuntungan yang berapa ya? 1.000, 2.000, ya 10.000, berapalah keuntungannya. Saudara tahu nggak waktu itu resikonya? Kalau ketangkap pasti, kalau bisa 86 ya puji Tuhan. Kalau enggak, berarti akan ngandang masuk. Tapi saudara tetap siap dengan semua resiko itu? Udah gimana nantilah, kata orang Bandung. Siap. Saya juga tahu resiko saya dulu apa. Pertama ya ketangkap. Kedua ya mati. Siap. Karena apa? Karena kita punya tujuan. Tujuannya apa? Dapat uang. Amin. Nah ini. Ibrani 13 ayat 5 katakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, tetapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Tapi kita sudah terlanjur jadi hamba uang. Yang kedua, kalau kita yang sudah pernah dengan narkoba, itu ketagihan. Sakau. Kalau yang suka make,
Kalau yang suka menjual, mengedar, itu sakaunya sama duitnya. Dapat duit, ya make gratis kan. Jadi itu ketagihan. Tapi kita bilang nggak apa-apa, yang penting tujuan saya dapatkan itu kenikmatan. Nah sekarang Yesus tadi 1 Petrus 2 ayat 11, kita dijanjikan masuk ke dalam kerajaan yang kekal, kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Ini janji yang pasti, yang tidak mungkin bisa ditunda atau dibatalkan, karena dia yang memberikannya adalah Allah yang setia. Nah pengharapan ini pasti, kita rela berikan apapun, amin. Makanya Paulus dia rela. Dia bilang, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dia dipenjarakan berkali-kali, dia disiksa berkali-kali, dia dilempari batu berkali-kali, dia karam kapal berkali-kali, dia tetap. Yang penting karena dia mengejar ini, masuk ke dalam kerajaan kekal. Tadi yang orang di India tadi. Terus ibu yang sekarang tadi kesaksian dari Pendeta Ferry. Mereka semuanya mengharapkan tujuannya ini. Dengan demikian, kamu akan dikaruniakan hak penuh. Hak penuh itu hak yang luar biasa, hak penuh. Untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Makanya syaratnya untuk masuk ke dalam kerajaan itu adalah iman. Iman. Nah, iman itu saudaraku, seperti Abraham. Abraham dipanggil Tuhan, pergilah keluar dari tanah leluhurmu, pergi ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan dia taat. Jadi iman itu berpadanan dengan taat atau ketaatan. Kalau orang punya iman tapi tidak taat, itu orang nggak punya iman. Saudara, yang itu bandar atau pengedar, itu semuanya modalnya cuma kepercayaan. Beberapa di antara saudara nggak kenal siapa bandar besar atau bos besar. Ya, yang pengedar tahu nggak bosnya? Yang bos besar? Nggak tahu kan? Ya, nggak tahu. Tapi percaya aja kan? Tetap percaya aja. Nah ini dalam hal yang nggak benar, kita nggak ketemu loh bos besarnya. Kalau saya berkali-kali ketemu bos besarnya. Karena saya termasuk salah satu pengawal untuk pengiriman barang-barang dulu. Karena saya bodyguard. Jadi saya beberapa kali ngawal. Ya dengan aparat juga ada. Ngawal. Orang-orang yang pengedar-pengedar kecil mereka nggak kenal bos besar siap, tapi tetap percaya udah. Makanya pengedar-pengedar kecil kebanyakan yang ditumbalin. Kalau bos gede sudah, aduh gimana nih kinerjanya aparat nggak ini kalau nggak ada yang ditangkap. Akhirnya apa? Ya itu, tumbalin aja si A si B. Tangkap aja dia lagi. Nah saudaraku, kita ya dulu yang nggak lihat, nggak percaya, nggak kenal, kita percaya, kita lakukan dengan taat. Nah ini Yesus kita kenal, dia Allah, dia Tuhan yang hidup, yang terbukti dia sudah datang ke dunia. Dia tinggalkan tahtanya, dia tinggalkan kemuliaannya, dia datang ke dunia di kandang domba. Jadi manusia untuk mati di atas kayu salib untuk saya dan saudara, bahkan untuk dunia ini yang percaya kepada dia. Dia sudah buktikan kasihnya itu. Enggak cuman omong doang, bukan cuman omdo. Tapi dia buktikan dia datang ke dunia menjadi manusia dan mati di atas kayu salib untuk saya, saudara dan untuk seluruh dunia. Buktikan kasihnya itu. Terlalu besar detik kasihmu, kau menderita gantikanku. Itu saya suka nangis kalau lagu itu. Sambil lihat Passion of the Christ itu. Wow. Dan itu saya nonton pertamanya di dalam penjara. Saya nangis dari awal sampai akhir. Harusnya saya Tuhan. Harusnya saya. Tapi kenapa Tuhan? Karena begitu besar kasihnya. Kita nggak kenal sama tadi bos-bos atau beda besar, tapi kita mau lakukan. Ini Yesus kita sudah kenal dia dan dia sudah buktikan kasihnya kepada kita. Kita harus percaya. Ayo tekun, iman kita harus besar. Taat. Tanpa ketaatan kita, iman kita kecil. 0. Nah, ketaatan dalam hal apa? Yang Yesus lakukan.
1 Yohanes 2 ayat 6 katakan, barang siapa mengatakan ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Jadi yang pertama, harus taat. Harus jadi seperti Kristus. Apa yang Yesus lakukan? Pagi-pagi dia bangun, terus cari kopi, cari rokok, cari narkoba? Enggak. Bangun pagi, dia pergi memisahkan diri, dia kemudian berdoa kepada Bapa. Itu yang Yesus lakukan. Nah, kita juga sebagai pengikut Kristus, kita harus lakukan. Harus juga bersekutu dengan Bapa. Yang kedua, setelah berdoa, Yesus lakukan, dia pergi dari desa ke desa, dari kampung ke kampung, dari kota ke kota untuk memberitakan Injil. Menyembuhkan orang sakit, melepaskan orang yang menderita, yang terikat, bahkan memberi makan orang. Setelah itu apa? Selesai dia lakukan semuanya, sore malam hari dia kembali lagi bersekutu dengan Bapa. Dia datang berdoa kembali. Itu gaya hidupnya Yesus. Nah, kalau kita jadi pengikut Kristus, jadi murid Yesus, kita harus demikian. Harus seperti Yesus. Kemudian Yesus dia tidak balas menghina. Yesus dicaci maki, dia tidak balas. Yesus bahkan dianiaya, sampai disalibkan, dia diam. Dia tidak membela diri. Jadi kalau masih diperlakukan tidak adil, masih mau membela diri, saudara belum punya iman. Imannya belum, harus diperbesar lagi. Jadi yang pertama adalah tambahkan kepada imanmu kebajikan. Ke ayat 5 kembali. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Jadi setelah kita punya iman ini teguh, kita tambahkan dari dalam iman itu kebajikan. Kebajikan itu apa sih? Kebajikan itu berbuat baik kepada Allah dan juga kepada sesama manusia. Jadi kebajikan itu vertikal dan horizontal. Seperti salib. Jadi kebajikan pertama, kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan. Dan secara horizontal kita mengasihi sesama kita, manusia. Sekalipun musuhmu, sekalipun orang yang membenci kamu, sekalipun orang yang menganiaya kamu, kita harus tetap mengasihi. Karena semua hukum Taurat tercakup ke dalam 2 firman ini, Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tercantum semua hukum Taurat. Nah, kebajikan ini kita harus berbuat baik kepada Allah dan kepada sesama. Berbuat baik kepada Allah. Kan kalau kepada sesama manusia, kita berbuat baik itu kita selalu memberi. Kasih kopi, kasih apa, makanan. Kalau kepada Tuhan, Tuhan nggak butuh makanan. Tuhan nggak butuh apa-apa. Tuhan cuma butuh pujian dan penyembahan. Amin. Nah, saudara berbuat kebajikan kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Jadi saudara setiap hari harus lakukan itu. Pagi bangun tidur langsung memuji, menyembah Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Nah itu pujian penyembahan. Bangun tidur jangan dulu cari kopi. Bangun tidur jangan cari rokok. Bangun tidur jangan cari makanan. Bangun tidur itu langsung memuji menyembah Tuhan. Itu kita membuat kebajikan kepada Tuhan. Kedua, kebajikan kepada sesama. Kebajikan kepada sesama apa sih? Kita mengampuni sesama. Kita mengasihi sesama. Kita berbagi dengan sesama. Ini bro, itu Pendeta Ferry. Itu setiap hari membagikan makanan kepada orang-orang gelandangan, pemulung, pengemis, pengamen, orang-orang yang di jalan-jalan. Dia bagi tiap hari. Itu berbuat kebajikan. Jadi kepada Tuhan dan kepada sesama. Kemudian, tambahkan kepada kebajikan pengetahuan.
Yang ketiga, setelah kita punya iman, kita punya kebajikan, kita juga harus punya pengetahuan. Nah, pengetahuan itu apa? Belajar. Sama seperti sekarang Rina. Rina ini sekarang sedang kuliah di S. Dia harus cari pengetahuan. Karena tanpa pengetahuan, kita itu akan dangkal sekali pemahamannya tentang Yesus. Jadi kita perlu belajar. Belajar di sekolah, belajar lewat seminar, belajar lewat kuliah, belajar lewat kita diskusi, belajar. Dan terutama belajar baca Alkitab. Itu kita belajar mengenal Kristus. Lewat baca Alkitab. Jadi orang yang tidak mau baca Alkitab, itu orang tidak mau belajar. Kalau orang tidak mau belajar, dia itu akan sulit untuk masuk ke dalam kerajaan sorga nantinya. Karena pengenalannya akan Tuhan kurang. Makanya kita minimal belajarnya tiap hari sama Tuhan langsung lewat baca Alkitab. Amin. Setiap hari, pagi, siang, sore, malam. Kalau perlu satu hari 7 kali baca Alkitab. Kenapa? Kita harus menambahkan kepada kebajikan pengetahuan. Pengetahuan itu ilmu. Dan yang paling penting baca Alkitab itu membuat kita awet muda. Yang pertama. Yang kedua, kita tambah pintar, tambah cerdas. Yang ketiga, kita tambah hikmat. Yang paling penting iman kita makin besar. Amin. Karena di Alkitab itu semua janji-janji Tuhan ada di situ. Jadi tambahkan kepada imanmu kebajikan dan tambahkan kepada kebajikan pengetahuan. Tambahkan kepada pengetahuan apa lagi? Ayat 6. Penguasaan diri. Jadi saudaraku, kita harus punya iman yang kuat, kemudian kita punya kebajikan, kemudian kita harus punya tadi pengetahuan dengan belajar. Yang keempat, kita harus punya penguasaan diri, saudaraku. Tanpa penguasaan diri itu, kalau di buah-buah roh, Galatia 5 ayat 23, buah-buah roh itu ayat yang ke-9, penguasaan diri ini. Tapi kalau di sini dia keempat. Ya. Tapi kalau di buah roh itu susunannya dia yang ke-9. Yang terakhir buah roh adalah penguasaan diri. Nah, penguasaan diri ini penting sekali dalam hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan manusia. Tanpa penguasaan diri, hubungan kita dengan Tuhan tidak akan baik. Tanpa penguasaan diri, hubungan kita dengan manusia pun tidak baik. Dengan manusia yang paling dekat adalah suami dan istri. Orang tua dan anak. Kakak dan adik. Itu yang paling dekat. Kemudian yang lebih ini lagi, di dalam persekutuan, gereja. Kemudian di tempat itu kita butuh penguasaan diri. Tanpa penguasaan diri, tersinggung dikit, bacok, kata orang dunia. Tersinggung dikit, marah. Tersinggung dikit, ngambek. Tersinggung dikit, nggak mau datang ke gereja. Tersinggung dikit, nggak mau pelayanan. Tersinggung dikit, marah-marah. Tersinggung dikit, sudah main kasar. Nah, ini penting sekali. Tambahkan kepada pengetahuan penguasaan diri. Karena tanpa penguasaan diri, kita akan sulit untuk masuk surga. Kemudian, tambahkan kepada penguasaan diri ketekunan. Itu tekun, setia. Tekun itu setia, terus melakukan secara konsisten. Mau panas, mau hujan, mau senang, mau susah, mau menderita, mau bahagia, mau lagi miskin, mau lagi kaya, mau lagi di penjara, mau sudah bebas, tetap tekun. Jadi tambahkan kepada penguasaan diri ketekunan. Kemudian tambah ketekunan kesalehan. Saleh. Nah, hidup saleh itu bukan namanya saleh. Karena si Soleh juga ditangkap. Ada di Salemba. Ya, si Soleh ya. Nah, jadi kesalehan, tambahkan ketekunan kesalehan. Kesalehan itu apa sih? Orang yang saleh itu seperti Ayub. Pertama, itu setiap hari dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan dia memberikan korban. Korban untuk anak-anaknya ketika anak-anaknya membuat pesta, anak-anaknya ini, dia aduh jangan-jangan anak-anakku berbuat dosa. Dia kemudian mempersembahkan korban, pendamaian untuk anaknya dengan Tuhan, supaya mereka jangan berdosa kepada Tuhan. Saleh. Nah, kemudian saleh yang berikutnya dengan Tuhan, hubungan dengan manusia. Orang yang saleh itu selalu sopan. Sopan. Enggak pernah ada perkataan yang kotor keluar. Kalau di sini masih enggak kebiasaan tiap hari kalau ngomong manggil siapapun, jing, kadia,
Masih begitu enggak? Ada? Halo? Enggak ada bahasa gitu di sini ya? Kalau dulu waktu saya di LP itu mau manggil orang, anjing ke dia. Kok manggil kasar amat? Gitu. Jadi sampai bilang ada cewek cantik misalkan, anjing, gelis, kenapa harus bilang anjing dulu? Berarti anjing yang cantik. Anjing, gelis, anjing cantik, Kok kenapa kata-kata kotor itu harus keluar? Wah, main judi, anjing gua menang. Kenapa selalu? Itu gak boleh ada kata-kata itu. Saudara, kata-kata yang tidak berguna itu harus ini. Jadi saudara, apapun yang ini, saudara harus katakan, haleluya. Saudara ditipu orang, haleluya. Saudara difitnah orang, haleluya. Saudara dibully orang, haleluya. Saudara dirugiin orang, haleluya. Saudara kehilangan sesuatu, haleluya. Enggak ada kata-kata, aduh, sialan, aduh, enggak ada. Jadi mulai biasakan, ganti semua kata-kata kotor yang pernah saudara ucapkan dengan haleluya. Saudara, saya itu kalau dulu namanya anjing, babi, monyet, terus bangsat. Itu saya ucapkan tiap hari dulu. Itu bukan hanya kepada orang lain, kepada istri saya. Itu paling sering saya ucapkan itu babi, monyet, anjing, bangsat. Itu istri saya, apalagi orang lain. Tapi setelah saya bertobat, saya bilang, Tuhan, semua kata-kata saya yang kutuk, sumpah, serapah, kata-kata kotor, kata-kata yang tidak berguna, yang pernah saya ucapkan kepada istri. Baik itu kata-kata binatang, anjing, babi, monyet, kata-kata bangsat, kata-kata pernah saya ucapkan buat istri saya, buat anak saya, buat semua orang, saya cabut dalam nama Yesus. Jadi, kutuk itu tercabut dari istri saya, kutuk itu tercabut dari anak-anak saya, kutuk itu tercabut dari semua orang yang pernah saya sumpah serapah, saya kata-katain. Yang keluar, Tuhan berkati mereka. Berkati istri saya, berkati anak saya, berkati teman saya, berkati musuh saya, berkati orang yang membenci saya, berkati orang yang mengutuk saya, berkati semua orang yang menganiaya saya. Berkati mereka semuanya Tuhan. Jadi yang keluar berkat bukan lagi kutuk. Amin. Harus berubah dong. Ketika kita di dalam kegelapan, ke dalam terang, kita berubah. Jadi saudara harus latih dari dalam penjara. Dari tempat ini saudara harus latih itu. Ganti kata-kata kotor, ganti kata-kata sumpah serapah, ganti kata-kata kebun binatang dengan kata haleluya. Apapun itu, saudara sedang bersuka cita, saudara sedang mengalami musibah, saudara sedang mengalami bencana, saudara sedang mengalami sakit, saudara sedang mengalami apapun, selalu bilang haleluya. Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus baik. Loh, kalau sedang mengalami duka cita, bilang juga Tuhan Yesus baik. Ya. Waktu adik saya meninggal, saya masih di dalam penjara. Saya bilang, haleluya Tuhan Yesus baik. Tuhan yang memberi, Tuhan yang punya, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Adik saya meninggal kandung. Baru 3 bulan menikah, dipanggil Tuhan. Kemudian, 2 bulan kemudian, anak saya kandung. Meninggal. Saya juga Tuhan Yesus baik. Terima kasih. Engkau yang memberi, Engkau yang punya, Engkau yang ambil. Terpujilah Kristus Yesus Tuhan selama-lamanya. Amin. Terakhir kemarin 2019, sebelum pandemi, ibu saya dipanggil Tuhan. Umur 72 tahun. Saya kembali angkat tangan. Tuhan Yesus baik. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang memberi, Engkau yang punya, Engkau yang ambil. Terpujilah nama Tuhan. Yesus. Orang bilang, Pak, Bapak kok malah mengucap syukur sih? Ya iyalah, mengucap syukur kenapa? Ibu saya meninggal, puji Tuhan. Dia sudah pulang ke rumah Bapak. Karena pengharapan kita pasti bahwa orang yang mati di dalam Kristus, dia dikumpulkan bersama-sama dengan Allah. Amin. Jadi saya harus sedih. Orang dia pulang ke rumah Bapak, contoh begini. Andri besok dia pulang.
bebas ke keluarganya. Emang kita harus sedih nangisin dia? Dia pulang, harusnya dia tetap di sini bersama kita. Harus gitu? Enggak dong. Haleluya, puji Tuhan, Andri bebas. Puji Tuhan. Ingat, puji Tuhan. Nanti datang besok gua ya. Kalau enggak ya tetap puji Tuhan, lu udah bebas. Banyak kok kita harus sedih. Enggak usah. Puji Tuhan, dia sudah kembali ke orang tuanya. Bebas, hidup bebas. Amin. Enggak ada penderitaan, enggak makan cadong, enggak harus tiap hari umpet-umpetan pakai HP. Jadi begitu juga dengan orang yang pulang ke rumah Bapa, enggak usah ditangisin. Harusnya bilang, haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, engkau baik. Puji Tuhan, mamaku, papaku, kakakku, adikku, istriku, anakku, sudah Tuhan panggil kembali pulang. Dia sudah damai bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku yang masih hidup, tolong kuatkan imanku supaya aku tetap setia sampai akhir. Amin. Ini ucapan syukur selalu dalam suasana apapun. Inilah orang yang saleh. Dalam situasi apapun, tetap mengucap syukur, tetap berkata, Tuhan Yesus engkau baik. Tuhan Yesus terima kasih. Makanya 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kita harus mengucap syukur dalam segala hal, dalam bahagia, dalam menderita, dalam miskin, dalam kaya, dalam keadaan apapun. Amin. Saleh. Saleh, kita berbuat saleh kepada Tuhan dan saleh kepada sesama manusia. Ayat 7. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara. Kasih akan saudara. Ini kita harus kasih kepada saudara. Saudaraku, kemarin belum lama. Ada yang saya layanin karena dia berantem kakak dengan adik masalah warisan. Gara-gara warisan itu bawa samurai. Yang satu bawa samurai, yang satu bawa celurit. Oh, bapak satu ibu, satu bawa celurit, satu bawa samurai. Wah, semua pada takut. Saya dipanggil. Waduh, sebelumnya sudah dipanggil saya. Tapi sudah saya doakan semuanya, sudah beres. Tapi kemudian ada lewat WA, mungkin ada, ini memancing lagi. Akhirnya keluar bawa samurai, yang satu bawa celurit. Wah, udah. Itu pasti sama-sama mati nantinya itu. Saya datang. Oh iya. Langsung saya samperin. Orang kan takut. Kalau lihat samurai sudah begini, sudah lihat celurit begini, orang pada takut semuanya. Kalau saya, justru saya takut kalau samurai masih di sarungnya. Kalau celuritnya masih di sarungnya, saya takut. Tapi kalau celurit udah keluar gini, saya nggak takut. Samurai udah keluar gini, nggak takut saya. Karena udah dingin. Saya waktu tawuran sering ngadepin celurit sama samurai, nggak takut. Karena kalau udah keluar gini, udah dingin. Tapi kalau masih di sarungnya, itu masih panas. Sekali dia keluar, itu pasti minta darah. Kalau masih di sarungnya. Tapi kalau udah keluar, udah dingin. Makanya saya datang, saya langsung rangkul. Rangkul langsung samurainya. Sudah, saya rangkul lagi yang satunya, saya ambil celuritnya. Gitu. Jadi saudara harus tahu, tapi saudara harus yakin. Saudara harus punya mata yakin, saudara jangan kelihatan takut. Kalau saudara kelihatan takut, jangan coba-coba. Saudara kena bacok nantinya. Itu karena saya sudah sering ngadepin dari dulu sebelum jadi hamba Tuhan, saya sudah sering ngadepin waktu masih sering berantem. Ngadepin samurai, celurit, ngadepin segala macam senjata udah. Jadi nggak takut. Saya lihat oh iya, sudah di luar. Ya udah saya datang aja. Langsung saya datang dengan tatapan kasih, langsung saya peluk dia, saya ambil samurainya. Nggak ngelawan. Gitu. Nah, kasih akan saudara, ini penting. Karena sering kali perselisihan kakak dengan adik itu panjang, nggak ada ujungnya. Tapi kalau berantem sama temen, hari ini langsung berdamai. Sama teman cepat sekali berdamai. Tapi kalau dengan saudara itu panjang, prosesnya panjang. Makanya ini kasih akan saudara ini penting harus. Suami istri kalau berantem juga panjang. Kakak adik berantem panjang. Orang tua dengan arak sampai dilaporkan ke polisi dan akhirnya ke pengadilan. Panjang. Makanya kita diingatkan, tampakkan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Kalau kita sudah bisa mengasihi saudara, itu tadi yang tadi, secara horizontal, kita mengasihi sesama. Cuman masalahnya, kita mengasihi sesama manusia itu gampang. Benar apa benar? Tapi kalau saudara, apalagi saudaranya nyebelin, nggak pernah besuk, ditelepon nggak mau angkat telepon,
Minta bantuan susah kasih bantuan. Itu kita bencinya sampai ke ubun-ubun. Benar apa benar itu? Kita masuk dicuekin gitu. Nah ini makanya kita diingatkan, tambah pada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Yang ketiga, tambahkan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Nah ini menjadi syarat untuk tadi ayat 11. Semua ini syarat untuk kita masuk kerajaan sorga. Ini syaratnya yang tadi 8 itu. Tambahkan kepada iman, kebajikan. Kebajikan pengetahuan. Kepada pengetahuan, apalagi tadi? Penguasaan diri. Kepada penguasaan diri, apalagi tadi? Ketekunan. Kesalehan. Dan yang terakhir, kasih akan saudara dan kasih akan semua orang. Ini syarat. Syarat ketika kita sudah punya semuanya itu, maka kita dikatakan ayat 11, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh. Hak penuh. Itu tidak bisa gugat. Malaikat pun tidak bisa gugat. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudaraku, sorga itu bentuknya kerajaan, saudara. Makanya ini ada mahkota nih. Ini mahkotanya Yesus. Ini mahkotanya Yesus. Sorga itu berbentuk kerajaan. Sorga itu berbentuk kerajaan, bukan republik. Dia kerajaan. Dan yang di kerajaan ini selalu ada tahta. Di situ Yesus duduk. Dan kita semuanya adalah pewaris kerajaan sorga. Amin. Karena kewargaan kita adalah di dalam kerajaan sorga. Kita semua bukan warga Indonesia, bukan warga dunia. Kita warga kerajaan sorga. Kita akan memerintah bersama dengan Yesus. Memerintah ke-12 suku Israel. Nah, kalau kita tidak memiliki yang 8 tadi, tidak memiliki iman, tidak memiliki kebajikan, tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki penguasaan diri, tidak memiliki ketekunan, tidak memiliki kesalehan, tidak memiliki kasih akan saudara, tidak kasih akan semua orang, kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi kuncinya tadi, kalau kita sudah miliki semuanya, kita akan masuk. Karena kerajaan surga itu berbentuk kerajaan. Ada rajanya, yaitu Yesus Kristus. Yang memerintah dari kekal sampai kekal. Nanti kita akan ada, nanti bagiannya. Ada yang jadi menteri, ada yang jadi perdana menteri, ada yang jadi panglima, ada yang jadi nanti wali kota mungkin, bupati. Nanti ada yang jadi rakyat. Nah, jadi sekarang ditentukan dari sekarang. Kalau saudara benar-benar mau jadi pewaris anak, saudara harus memiliki tadi, harus memiliki semuanya. Dan saudara harus belajar supaya saudara nanti mewarisi mahkota itu. Mahkota sebagai putra mahkota, sebagai anak-anak Allah yang akan mewarisi, meneruskan, bahkan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Jadi syarat yang tadi, kita mulai belajar terapkan di dunia ini. Di dunia ini tempat belajar, saudara. Di dunia ini tempat belajar. Kita mulai belajar untuk punya iman, kita belajar punya kebajikan, kita belajar punya pengetahuan, belajar punya penguasaan diri. Di dunia ini kita belajar, karena nanti semuanya itu akan kita diterapkan, kita pakai saat kita sudah di kerajaan surga, di kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Di sana kita akan pakai semuanya itu. Kita harus tetap dipakai. Karena apa? Kalau tanpa semua tadi, itu Lucifer tadinya malaikat, saudaraku. Lucifer tadinya malaikat. Tapi karena dia hatinya tidak bisa dijaga, karena Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan kebenaran, karena dari situ terpancar kehidupan. Dari hatinya Lucifer ini ingin memberontak kepada Tuhan, kepada Allah. Dia ingin menjadi serip seperti dengan Allah. Ingin disembah, ingin dia puji. Karena Lucifer ini malaikat penyembah, malaikat pemuji. Tapi dia ingin juga disembah, dia ingin jadi seperti Allah. Sehingga hatinya jaga, imannya
tidak baik. Kemudian penguasaan dirinya dia tidak punya. Dia tidak punya ketekunan. Kalau dia punya ketekunan, dia nggak akan jadi iblis. Nggak akan dibuang dia. Nggak akan dia dikutuk. Dia tetap jadi malaikat. Tapi karena dia tidak memiliki yang 8 tadi. Imannya, kebajikannya, kemudian pengetahuannya, penguasaan diri, kesalehan, ketekunan. Nggak ada dia punya itu semua, sehingga dia ingin memberontak. Kenapa akhirnya meninggalkan Yesus? Karena Yudas tidak punya penguasaan diri. Dia melihat uang, dia mulai tergoda dengan uang, dan pada akhirnya dia menjadi hamba uang. Yudas itu bendaharanya Yesus. Dia yang megang uang. Dia terus tiap hari pegang uang. Dia lihat terus akhirnya dia tergoda. Dia akhirnya menjadi hamba uang, bukan hamba Kristus. Dan dia akhirnya menjual Yesus demi uang itu. Kenapa? Karena tidak ada penguasaan diri. Karena dia tidak punya iman. Karena dia tidak punya ketaatan. Sama seperti Lucifer, dia jatuh karena dia tidak punya iman. Tidak punya ketaatan, tidak punya penguasaan diri. Kita latih dari sekarang supaya kita nanti setelah di sorga, kita juga tidak melakukan hal yang jahat seperti yang Lucifer lakukan. Sehingga kita dibuang dari kerajaan sorga, dikutuk menjadi iblis. Jadi saudaraku, hari ini, saudara kita semuanya sudah dipersiapkan untuk dikaruniakan hak penuh memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan selamat kita. Tetapi tadi yang 8 itu kita harus lakukan dengan setia. Kapan kita bisa itu? Sulit. Tapi kalau kita percaya dan andalkan Tuhan, Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang Tuhan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita mampu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Ya. Oke, demikian firman Tuhan, kiranya menjadi berkat buat kita semuanya. Selanjutnya doa syafaat kepada Bapak Pendeta Ferry Agustinus Tanto MTH. Ya, sebelum kita doa syafaat, kita pujian. Berada dekatmu, kaulah jawaban hidup. Hatiku tenang, berjalan denganmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolongan begitu ajaib, kau tak memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau tak memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasa kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja.
tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Saya persilakan Bapak Anton untuk doa syafaat dan disertai doa berkat untuk Bapak Pendeta Fransiskus. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kuasa, Bapak yang sungguh luar biasa. Henti-hentinya Tuhan kami mengucap syukur buat siang hari ini Bapak, di mana kami boleh Tuhan beribadah, datang ke hadirat Engkau Bapak dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan, ingin memberikan yang terbaik untuk mulia nama-Mu Yesus. Karena Engkau sudah mengasihi kami terlebih dahulu. Oleh sebab itu kami datang Tuhan pada hari ini Bapak, ingin memuji, memuliakan, menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Raja kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat segala kebaikan dan anugerah yang telah Kau berikan pada kami hingga sampai saat ini Bapa. Kami boleh bisa menikmati nafas kehidupan Bapa, dan kami boleh bisa melayani pekerjaan Engkau Bapa, melayani Engkau Bapa dengan kesungguhan hati kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah Tuhan Kau turunkan hikmat bagi kami semuanya Tuhan, pengurapan daripada-Mu Yesus. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang Kau sampaikan Tuhan pada hamba-Nya Bapak Evangelis Melkianus Rewaru Tuhan. Kau pakai Tuhan pribadinya Bapa, lepas hari lebih heran, lebih luar biasa Bapa. Kau urapi dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Kiranya Bapa Kau berkati kehidupan keluarganya juga Bapa. Dimanapun beliau berada Bapa, Engkau menetapkan dia Tuhan, menyertai kehidupannya Tuhan, dan pakai dia Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang Bapa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang mengajarkan kami Tuhan. Dari beberapa syarat untuk kami masuk surga Bapa. Lebih kami boleh memiliki suatu iman Tuhan. Karena iman adalah suatu tujuan keselamatan hidup kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan. Karena dengan iman ini Bapa, kami yakin Tuhan bahwa kami bisa masuk dalam keselamatan yang kekal Bapa, dan duduk di kerajaan surga di mana Engkau sebagai Raja kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami juga diberikan suatu penguasaan diri, kebajikan, kesalehan Tuhan. Ketekunan selalu di hadapan Engkau Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selamanya Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa Tuhan untuk warga pembinaan di Lapas Bancai kelas 2 ini Bapa. Kau pakai mereka Tuhan lebih hari Tuhan, untuk selalu rindu Tuhan. Dengar-dengaran firman-Mu Tuhan, Kau pakai tiap harinya Bapa. Suatu firman-firman yang hidup bagi kehidupannya Tuhan. Dan Kau pertobatkan mereka semuanya Bapa. Apa yang ada di dalam saat ini Bapa, mereka dididik, dibimbing oleh kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam kehidupan mereka semuanya Bapa. Kami percaya Tuhan, dalam keluarga binaan ini Bapa, semuanya Tuhan mengalami Tuhan. Berkat daripada-Mu, berkat rohani dan berkat jasmani Bapa. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan yang mereka lakukan Tuhan. Kiranya Tuhan, Allah Maha Pengampun Bapa, itu juga mereka boleh mengampuni orang yang bersalah pada mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati juga Tuhan para pelayan-pelayan mengambil bagian pada hari ini Bapa. Baik yang membawakan firman Tuhan, WL, pemain musik, syafaat juga Tuhan, dan pelayan-pelayan yang lainnya Bapa. Biarlah Kau Tuhan hikmat dan pengurapan daripada-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja bagi kehidupan mereka. Biarlah mereka semua menjadi pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang setia Bapa. Dan selalu rendah hati Bapa. Karena kami hanya sebagai hamba-Mu Tuhan. Bukan siapa-siapa, karena kami ada semua ini karena kemurahan dan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Mau juga Tuhan ini berdoa buat Lapas Bancai ini Bapa, dan juga jajarannya Bapa. Kiranya Kau berikan keturunan hikmat dan pengurapan Tuhan. Roh takut akan Engkau Tuhan. Yang dimana Tuhan mendukung ibadah ini Bapa senantiasa Tuhan setiap hari Minggu, Selasa,
pertama dan Selasa ketiga, minggu ketiga Bapa. Kiranya Kau berkati kehidupan mereka semua dan keluarganya Bapa. Pakai mereka Tuhan dengan hikmat Tuhan, hingga lapas bantu ini Bapak diberkati Tuhan, karena Tuhan di dalam gereja Efrata ini Bapak, Gloria Efrata ini Bapak, biarlah membawakan suatu sukacita damai sejahtera Tuhan bagi warga binaannya Bapak, biarlah mereka Tuhan dipulihkan hidupnya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Bapak, yang sekarang ini Bapak kami tinggal di Indonesia ini Bapak. Walaupun di mana saat pandemi saat ini Bapak, sebagian onsite dan sebagian juga online Bapak. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau berkati kami semuanya Tuhan yang mengikuti ibadah ini Bapak, baik yang onsite maupun yang online ini Bapak. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Yesus. Biarlah pandemi tetap berjalan Bapak, tapi kami percaya Tuhan, tidak ada kematian massal Bapak, tapi suatu ada kesembuhan yang massal dan pertobatan massal Bapak terjadi dalam kehidupan di bangsa Indonesia ini Bapak. Kau berkati Presiden, Wakil Presiden, serta para menteri dan jajaran sampai tingkat RW RT Bapak. Kau berkati mereka semuanya, pakai mereka Tuhan sesuai hikmat yang Kau tuntun dalam kehidupannya Bapak. Biarlah hikmat takut akan Engkau Bapak. Mereka boleh memimpin bangsa kami dengan bijaksana Bapak, memimpin bangsa kami dengan roh takut akan Engkau Bapak, sehingga nama-Mu dimuliakan Bapak. Terima kasih Bapak, sehingga kami boleh bebas beribadah Bapak dari pandemi ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kau telah pimpin ibadah kami ini Bapa, dari awal pertengahan hingga sampai saat ini Bapa. Semua ini karena kemurahan hati-Mu. Semua ini karena kebaikan-Mu. Semua ini karena adalah pekerjaan Roh Kudus Tuhan dalam kehidupan kami. Semua ini adalah pengurapan daripada-Mu. Pujilah nama Tuhan besar kekal selamanya Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dan Mari kita siapkan hati kita akan berdoa. Kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senantiasa atas kita semua dari mulai hari ini sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari kita sambut semua ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara semua, Shalom. terima kasih untuk Bro Melki ya yang telah menyampaikan kebenaran firman, untuk WL pemain musik, untuk Pak Anton, thank you. Silakan duduk. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih buat Bro Melki yang telah menyampaikan kebenaran firman. Terima kasih Bro Anton, terima kasih Bro Franciscus, terima kasih Bro Agus dengan tim dari Gereja Glory Efrata, untuk WL, pemain musik, selalu diberkati Tuhan ya. Terima kasih. Untuk Terima kasih Pak Cecep, Ray, terima kasih Pak Anton, terima kasih Pak Salim, Pak Darwan, Pak Riki, thank you ya. Pak Melki, semua Tuhan berkati. Terima kasih. Thank you. Ketemu lagi. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Bro Cecep. Yo. Amin. Yo. Oke ya. Oh, Yo. Terima kasih Bro Yonatan.